Dan setiap ajaran Islam itu tidak mesti mengumpul di negeri Islam, Pak. Sebagian mungkin ya, sebagian yang lain itu terserak di mana-mana. Saya baru dari Taiwan. Di sana itu negaranya ateis, tetapi sangat menjunjung kejujuran. Rombongan saya ketinggalan kopernya di stasiun, diantar buka hotel. Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan, di taksi kembali, Pak. Ini negara ateis. Jadi barang hilang itu kembali. Nah di Indonesia barang ada hilang. Padahal semuanya bilang la ilaha illallah. Jadi nanti rapot kita itu seperti rapot di universitas begitu, Pak. La ilaha illallah dapat 9, sholat dapat 6, mungkin puasa dapat 3, kejujuran ndok dan sebagainya. Jadi itu rinci begitu. Nah, setiap item berada dimanapun dia akan menumbuhkan kerahmatan di tempat itu, sekalipun tempat itu bukan daerah umat Muhammad Rasulullah. Kita kalau ke Eropa itu tepat waktu. Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah kemput, Bu. Seluruh negara sudah saya kunjungi kecuali yang belum. Kecuali kan boleh bilang begitu. Kalau di Eropa ketemu nanti di kantor jam 7. Jam 7 kurang 5 menit pintu belum terbuka. Jam 7 pagi pas baru dibuka. Tepat waktu itu kan Islam. Berada di negeri yang tidak Islam. Dan kita tepat waktu itu hanya satu, berbuka puasa. Kalau ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini. Kok bisa kalau rapat tidak tepat kan? Malah kalau janji kepada orang daerah sebelah Afrika sana ruwet tuh. Kalau sudah dia bilang insya Allah itu banyak tidaknya. Kalau bilang bukro besok itu berarti tidak. Tuh kok bisa begitu? Maka al-hikmatu dhalatul mu'min iltaqataha ayyama wajada. Jadi nilai Islam per item itu kadang penuh ada di negeri Islam, kadang di sini cuma separuh, yang sana kececer. Mungkin di sana kejujuran ada, la ilaha illallah tidak ada. Di sana kejujuran ada, orang semua makan babi. Tapi pada titik kejujuran akan mendapatkan rahmat, pada titik maksiat dia akan mendapatkan kerusakan di dalam umat itu. Di sini letak keadilan Allah. Nah ini Pak, yang paling sulit di antara umat Islam adalah menfaktakan ajaran yang dia dengar sendiri dan dia fahami sendiri. Di Pakistan itu ada satu tempat dipakai bergantian antara Syiah dan Sunni untuk khol. Setiap Sunni di situ dibom oleh yang Syiah, Syiah di situ dibom oleh orang Sunni. Terus bom ini ajaran siapa? Nah, kadang-kadang kita salah paham. Yang dimaksud udkhulu fis-silmi kafah ini banyak disederhanakan. Seakan-akan yang namanya kafah itu kalau negerinya disestempel Islam. Enggak. Kafah itu ketika orang Islam menjalankan ajaran Islam secara kafah. Contoh, di Indonesia ini ada undang-undang zakat. Iya kan enggak? Zakat. Kan itu sangat Islami. Tapi apakah dengan begitu orang lalu kaya-kaya semua? Enggak, Bu. Tergantung proses ekonomi. Begitu ada undang-undang zakat diumumkan, diundangkan, saya mengumpulkan orang untuk seminar zakat di Jakarta. Ternyata yang datang itu mustahik semua.
ndak ada muzakinya. Jadi yang datang itu semua penerima zakat, tidak ada pemberi zakat. Akhirnya tukar menukar proposal sama melaratnya. Saya bercanda ini untuk apa? Untuk supaya kita bisa jelas melihatnya betapa Islam itu rahmatan lil alamin, dan betapa Islam akan menjadi ummah yang paling unggul ketika dia dilakukan, bukan dislogankan. Sehingga sekarang kita pergi ke Korea, diantar oleh pejabat staf-staf Deplu ke sana kemari, itu dikasih tip, itu enggak mau betul. Jangan Pak, saya sudah digaji oleh negara. Salah saya menerima. Saya paksa Bu, ya saya cuma kopiah sama sarung aja saya kasihkan itu. Enggak mau betul. Kalau Bapak memaksa saya, berarti Bapak mencelakakan saya sampai saya malu Pak. Loh itu kok di Korea Pak? Ya di Surabaya kok enggak begitu. Iki nek gak ngenei medit encene wong iku. Pahit. Iki boyo gak doyan iki. Saking pahite wis diuntal dilepeh maneh wong iku. Jadi ini bagaimana? Bagaimana ini? Ini satu contoh di sana dan contoh di sini. Untuk kita melihat bagaimana Idul Fitri sebagai kemanusiaan, bukan hanya keislaman, Idul Fitri. Nah, saya di Jakarta, di belakang kantor saya itu ada Jalan Surabaya, jual lampu-lampu antik itu yang tarik-tarik itu. Nah kalau antik harganya mahal Bu, 2,5 juta. Nah kalau yang baru, cetakan baru itu cuma 650. Saya minta yang kuno Pak. Oh iya tinggal satu Pak Haji, panggil saya Pak Haji. Setelah saya lihat, loh ini kan baru ini, tidak kuno ini. Loh Pak ini baru Pak, bukan kuno Pak. Jawabnya dia bagaimana? Bapak ini pembeli kok rewel, sampean biarkan sendiri, lama-lama kuno sendiri. Ini bagaimana negeri kita ini bagaimana dengan ajaran yang selalu digembar-gembarkan itu bagaimana? Saya akan mangkel Pak ya. Setelah mangkel saya bayar 650. Loh kurang Pak Haji. Loh ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Tahu rasa. Setelah saya jawab begitu, dia kaget. Loh, ini orang kok bisa berdebat? Kira-kira begitu. Dia kan merasa sudah diplomat paling ngulung kan itu. Saya ditanya, Pak Haji dari mana? Oh saya dari Jawa Timur. Loh, Jawa Timur mana? Malang. Loh, saya punya rumah di Malang. Di Malang di mana? Ya di kota itu ada pesantren Al-Hikam. Itu pesantren saya. Oh kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya. Kok enggak bilang dari tadi Pak Kiai? Aduh saya mohon maaf, jangan sampai saya kualat Pak Haji. Jadi dia itu takut kepada siapa Pak? Dia itu takut kepada siapa? Ya sudah potong 50-600 saja Kiai. Bilanglah kalau Kiai. Gimana tuh Pak? Gimana?